Ya, puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Salam Alehem. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini boleh berjumpa kembali dalam pertemuan ibadah kita, ibadah perdana kaum muda di tahun 2023 ini bersama dengan saudara kita Gita di tempat ini, dan juga kakaknya Jimmy, dan juga kedua orang tua, dan juga adik kekasih Akesia. Ini semuanya karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa bagi segenap keluarga. Dan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan ayatnya yang ke-100. Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan ayatnya yang ke-100. Ya, mari kita baca firman Tuhan ini dengan berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayat yang menjorok keluar, nanti kaum muda akan membacakan ayat yang menjorok ke dalam. Begitu seterusnya, mulai dari ayat 97 sampai dengan ayatnya yang ke-100 kita akan membaca dengan berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayat yang menjorok keluar, nanti kaum muda membaca ayat yang menjorok ke dalam. Ya, demikian firman Tuhan. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini renungan kita saya beri tema yaitu menjadi pemuda yang bijaksana. Jadi harapannya supaya kita sebagai orang muda, kita tidak hanya bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam persekutuan, bertumbuh di dalam iman, tetapi kita juga boleh tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana. Jadi ini harapannya. Nah, dalam pembacaan kita tadi ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu pada ayat 98 firman Tuhan mengatakan di situ ada perkataan yang mengatakan aku lebih bijaksana. Itu yang pertama ya. Aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Jadi kita garis bawahi, aku lebih bijaksana. Nah, kemudian ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Jadi aku lebih berakal budi, itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian ayat 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Jadi kita garis bawahi, aku lebih mengerti. Jadi satu kata kaum muda untuk ketiga hal tersebut adalah bijaksana. Jadi nasihat firman Tuhan bagi kita kaum muda adalah bagaimana kita menjadi pemuda yang bijaksana. Nah, kalau kita dituntut atau diminta oleh Tuhan agar kita menjadi pemuda yang bijaksana, pertanyaannya, apa pengertian bijaksana itu? Bijaksana adalah orang yang selalu menggunakan akal budinya ketika dia menghadapi masalah atau kesulitan. Orang yang selalu cermat atau teliti ketika dia menghadapi masalah dan kesulitan. Itulah orang yang bijaksana. Nah, kemudian kita melihat bagaimana ciri-ciri orang yang bijaksana. Ciri-ciri orang yang bijaksana itu yang pertama, dia berpikir sebelum berkata-kata. Jadi sebelum dia mengeluarkan kata-kata,
entah itu kepada siapa dia akan berkata-kata, dia mikir dulu. Kira-kira kalau saya bicara seperti ini, perkataan saya ini tidak menyinggung orang enggak? Gitu ya. Kira-kira kalau saya berkata seperti ini, kira-kira jadi berkat enggak perkataanku? Gitu. Jadi mikir dulu sebelum berkata-kata. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, dia berpikir sebelum bertindak. Jadi sebelum dia mengambil tindakan atas segala sesuatu yang dia hadapi, atas segala sesuatu yang dia mau lakukan, sebelum dia bertindak, dia berpikir dulu. Kalau tindakan saya seperti ini, kira-kira baik enggak buat saya? Baik enggak buat orang lain? Nah gitu ya. Jadi berpikir sebelum bertindak, itu ciri-ciri orang yang bijaksana. Nah kemudian apalagi ciri-ciri orang yang bijaksana, yaitu mempergunakan waktunya dengan baik. Dia mempergunakan waktunya dengan baik. Ini ciri-ciri orang yang bijaksana. Jadi setiap waktu kita punya waktu dalam sehari ada 24 jam gitu ya. Dalam satu minggu ada 7 hari gitu ya. Dan dalam satu bulan ada 4 minggu, bahkan ada sampai 5 minggu. Yang jelas 30 hari sampai 31 hari, 28 sampai 31 hari dalam satu bulan. Dan satu tahun 365 hari. Jadi orang yang bijaksana, dia bisa mempergunakan waktunya dengan baik. Nah kemudian ciri-ciri orang yang bijaksana, yaitu dia tidak mementingkan diri sendiri. Dengan kata lain, tidak menjadi orang yang egois. Itu ciri-ciri orang yang bijaksana. Nah apalagi ciri orang yang bijaksana? Ciri-ciri orang yang bijaksana, dia merespon permasalahan itu dengan baik dan benar. Jadi ketika ada masalah, itu dia meresponnya dengan baik dan benar. Merespon dengan tepat, baik dan benar. Dan biasanya kita kalau ketika ada masalah, apa yang pertama kita lakukan? Kita panik, gitu ya. Tadi baru-baru saya melihat di TikTok ya. Jadi kalau teman-teman lihat di TikTok itu ada musibah. Ada musibah yang terjadi di Turki dan Syria, yaitu bencana gempa bumi ya. Gempa bumi berkekuatan 7,8 magnitudo ya. Itu ya. Bukan skala Richter lagi, magnitudo. Jadi bayangkan gedung bertingkat itu bisa langsung runtuh cret dari atas ke bawah, langsung rata dengan tanah. Kayak dibom gitu ya. Langsung cret kalau kalian lihat di TikTok itu ya. Nah, dan kita lihat banyak orang yang panik berlarian seperti itu. Nah, jadi orang yang bijaksana dia tetap tenang, gitu ya. Tapi bukan berarti tenang ini dia tidak tahu apa yang dia buat, gitu ya. Tenang artinya dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Kemana dia akan lari, gitu ya. Dan memang kita lihat ada banyak orang yang menjauh dari gedung-gedung bertingkat, gitu ya, seperti itu. Itu yang terjadi kita lakukan. Nah, oleh karena itu ini salah satu ciri orang yang bijaksana, merespon permasalahan itu dengan tepat, dengan baik dan dengan benar. Jadi tidak asal bicara, tidak asal ambil tindakan, tidak asal ambil keputusan. Dia bisa merespon dengan baik sehingga ketika ada masalah dia bisa selesaikan dengan baik. Itu ciri-ciri orang yang bijaksana. Nah, kaum muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang pertanyaannya, kalau firman Tuhan saat ini memberikan nasihat agar kita menjadi pemuda yang bijaksana, pertanyaannya adalah sekarang ini, tadi kita sudah melihat ciri-cirinya, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pemuda yang bijaksana? Atau dengan kata lain, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang bijaksana? Nah, ini yang penting untuk kita renungkan malam hari ini. Yang penting untuk kita ketahui pada malam hari ini. Jadi yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pemuda yang bijaksana? Yang pertama, yaitu kita harus bergaul karib atau dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Jadi dekat dengan Tuhan. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan itu sama dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan pasti dia selalu dekat dengan Tuhan. Jadi ini yang pertama.
Dan itu akan menjadikan dia orang yang bijaksana. Jadi ini yang pertama. Jadi tidak mungkin orang yang hidupnya jauh dari Tuhan akan menjadi orang yang bijaksana. Tidak mungkin. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Itulah yang akan menjadikan dia orang yang bijaksana. Gitu ya. Dan itu jelas sekali dikatakan di dalam Amsal. Amsal pasal, kita baca dulu pasal 1 dulu ya. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Ya, teman-teman lihat Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Kemudian nanti kita lihat pasal 3 ayatnya yang ke-7 juga ya. Nah, kita baca dulu sama-sama. Pasal 1 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pasal 3 ayat yang ke-7. Ya, 1, 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, jadi ini kita lihat. Jadi kita jangan merasa diri kita sudah bijaksana. Tetapi yang harus kita lakukan bagaimana supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh betul-betul bijaksana, yaitu ketika kita takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, gitu ya. Sebab permulaan hikmat dan kebijaksanaan itu ketika dia takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia pasti dekat dengan Tuhan. Kenapa kita perlu dekat dengan Tuhan? Karena bijaksana ini, orang yang bijaksana, kebijaksanaan itu sebetulnya tidak kita dapatkan di bangku sekolah, Bapak Ibu saya bilang, kaum muda ya. Tidak kita dapatkan di bangku sekolah. Ini adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Sekalipun di sekolah mungkin engkau sudah dinasehati, diberikan ilmu pengetahuan, tetapi soal menjadi bijaksana ini adalah anugerah Tuhan. Karena itu orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, pasti hidupnya akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus inilah yang akan bekerja di dalam hati dan pikirannya sehingga dia menjadi orang yang bijaksana tadi. Artinya ketika dia berkata-kata, dia mikir dulu, kira-kira kata-kata saya ini baik atau tidak. Nah gitu ya. Ketika dia ingin bertindak, dia mikir dulu, baik atau tidak. Nah gitu, seperti itu ya. Nah kemudian hal yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijaksana? Kita bisa menjadi orang yang bijaksana ketika kita bergaul dengan orang-orang bijaksana juga. Jadi pergaulan itu mempengaruhi hidup kita, gitu ya. Jadi kalau engkau ingin menjadi seorang pemuda yang bijaksana, maka dengan siapa kamu bergaul? Kalau kamu bergaul dengan orang yang selengean, maka kamu akan jadi orang yang selengean juga, gitu ya. Kalau kamu bergaul dengan orang yang suka bertengkar, maka kamu juga akan menjadi seorang yang suka bertengkar juga. Tetapi kalau kamu ingin menjadi orang yang bijaksana, maka bergaullah dengan orang-orang yang bijaksana pula, gitu ya. Nah ini dicatat di dalam Alkitab, di dalam Amsal pasal 13 ayat 20. Karena memang Amsal ini adalah kitab kebijaksanaan, jadi dia mengajarkan tentang hal ini. Amsal 13 ayat 20. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Gitu. Jadi jelas sekali perkataan firman Tuhan. Jadi kalau engkau bergaul dengan orang bijak, maka engkau akan menjadi orang yang bijak juga. Kalau engkau bergaul dengan orang yang suka mencuri, maka kamu juga akan jadi lama-lama jadi pencuri juga, gitu ya. Mulai curi uang mamanya, gitu ya. Mulai curi uang temannya di kelas, gitu ya. Bahkan berani curi uang gurunya. Bahkan lama-lama jadi apa? Bukan hanya jadi pencuri, tapi jadi perampok, gitu ya. Karena segala sesuatu dimulai dari hal yang sepele dulu,
gitu ya. Akhirnya jadi perampok. Kenapa? Karena bergaulnya dengan pencuri. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bijak? Maka kita harus bergaul dengan orang bijak. Sebab pergaulan kita itu akan mempengaruhi hidup kita. Gitu ya. Pergaulan kita akan mempengaruhi hidup kita. Jadi, kalau kita bergaul dengan orang yang seiman, dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau dibawa kemana? Kepada iman kepada Tuhan Yesus. Ya enggak? Kalau engkau bergaul berteman dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau juga akan menjadi orang yang percaya juga kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau engkau bergaul dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, maka lama-lama yang tadinya kamu percaya, lama-lama kamu jadi tidak percaya. Akhirnya kamu tinggalkan Tuhan Yesus. Makanya harus pilih teman pergaulan. Apalagi kalau bicara soal urusan teman dekat. Ya kan? Atau TTM. Apa TTM? Teman tapi apa? Nah, teman tapi makan. Ya, teman tapi mesra gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali. Jangan sampai engkau cari teman yang orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Sepandai-pandainya tupai melompat katanya, akhirnya akan jatuh juga, itu peribahasa mengatakan ya. Jadi sekuat-kuatnya mentalmu, daya tahanmu, lama-lama kamu juga akan terpengaruh juga. Yang tadinya aku mengasihi engkau Yesus, lama-lama jadi tinggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Gara-gara pergaulan. Gitu ya. Makanya oleh karena itu kita harus bergaul. Firman Tuhan katakan, kalau engkau ingin jadi bijaksana, maka bergaulah dengan orang-orang yang bijaksana. Jadi dari firman Tuhan jelas mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, kemudian hal yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang bijak? Nah, ini jelas sekali tadi firman Tuhan mengatakan, yaitu dalam pembacaan kita tadi, kita kembali lagi kepada Mazmur 119, ya, Mazmur 119, mulai dari ayat 97, ya, ayat 97. Nah, firman Tuhan katakan, bagaimana supaya kita bisa menjadi bijak? Mulai dari ayat 97, saya ulangi lagi, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mencintai firman Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi merenungkan firman Tuhan. Tetapi bukan hanya merenungkan saja, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita. Jadi merenungkan firman Tuhan sepanjang hari itu artinya apa? Bukan sepanjang hari itu kita hanya duduk saja baca Alkitab saja, lalu tidak makan, tidak pergi sekolah, tidak mandi, tidak gosok gigi, nah gitu ya. Enggak. Maksudnya merenungkan firman Tuhan sepanjang hari itu, yaitu sepanjang hari itu yang mengisi hati dan pikiranmu adalah firman Tuhan. Yang memenuhi hati dan pikiranmu adalah firman Tuhan. Itu artinya merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Nah, selain kita memikirkan pelajaran sekolah bagi yang sekolah, selain kita memikirkan pekerjaan kita bagi yang kerja, maka kita juga harus memikirkan apa? Memikirkan firman Tuhan dengan pikiran kita. Dan hati kita juga selain dipenuhi oleh berbagai macam perasaan yang berkecamuk, hati kita juga harus dipenuhi oleh apa? Firman Tuhan. Itu artinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tetapi bukan cukup hanya itu saja. Hanya berhenti sampai di situ. Tetapi harus ditambah dengan apa? Melakukannya. Jadi kalau engkau sudah memikirkan firman Tuhan, kalau sudah firman Tuhan itu sudah mengisi hatimu, maka yang langkah selanjutnya yang harus terjadi di dalam hidupmu, lakukanlah firman Tuhan. Dan ketika ini terjadi, maka terjadilah seperti apa yang dikatakan pada ayat 98.
Mazmur 119. Coba kita lihat ayat 98 ya. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Kemudian ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Bayangkan, dia bisa lebih pintar daripada gurunya. Jadi kalau di sekolah itu hukumnya apa? Siapa yang lebih pintar, guru atau murid? Pasti guru. Toh? Sebab kalau gurunya tidak pintar, masa muridnya yang ajar gurunya? Terbalik kan? Guru yang ajar murid. Nah, gitu ya. Jadi yang lebih pintar harus gurunya. Tetapi luar biasa di sini dalam hal kebijaksanaan, dalam hal akal budi, orang yang merenungkan firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, dia bisa lebih bijaksana daripada pengajar-pengajarnya. Itu kelebihan dari ketika kita hidup menurut firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, itu kehebatannya. Membuat engkau lebih berakal budi daripada pengajar-pengajarmu. Bahkan ayat yang ke-100. Aku lebih mengerti daripada siapa? Daripada orang-orang tua. Nah, siapa yang duluan ada di dunia ini? Kamu atau orang tua? Orang tua. Artinya kalau orang tua yang lebih duluan berada di dunia ini, berarti dia lebih banyak makan asam garamnya kehidupan. Pengalamannya lebih banyak. Tetapi kamu bisa melebihi orang tua dalam hal kebijaksanaan ketika engkau merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Ini luar biasa. Dan itu akan menjadikan kamu lebih bijaksana. Makanya saya katakan tadi, biarpun orang pendidikannya tinggi, gitu ya, belum tentu dia menjadi orang yang bijaksana. Kenapa? Karena untuk menjadi orang yang bijaksana, yaitu merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Sesuai dengan ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi rajin merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, maka engkau akan menjadi orang yang bijaksana. Nah, kemudian hal yang keempat yaitu mengatur waktu dengan baik. Jadi orang yang bijaksana, supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana, kita harus mengatur waktu kita dengan baik. Jadi teman-teman, kalau yang sudah merasakan duduk di bangku kuliah, itu beda dengan ketika waktu masih duduk di bangku SMA. Ya, walaupun duduk di bangku SMA juga tidak mudah, gitu ya, tidak mudah. Pasti ada banyak tugas, ada banyak PR kan yang diberikan oleh guru. Nah, kalau engkau tidak bisa mengatur waktumu dengan baik, kapan waktunya untuk main HP, kapan waktunya untuk tidur, kapan waktunya untuk membantu orang tua bekerja, kapan waktunya untuk santai, kapan waktunya untuk main-main, kapan waktunya untuk belajar, maka kamu akan apa? Akan stres. Ya kan? Akan stres. Nah, apalagi kalau orang yang sudah kuliah. Karena kuliah itu dalam satu hari misalnya mungkin ada 3 mata kuliah. Masing-masing dosen memberikan apa? Memberikan makalah. Gitu ya, memberikan makalah untuk dibuat. Tugas atau makalah yang harus dibuat. Dan itu harus selesai minggu depan. Gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa mengatur waktu kita dengan baik, mana waktu untuk kuliah, dengarkan dosen memberikan kuliah, mana waktu kita untuk bikin makalah, mana waktu kita untuk santai, mana waktu kita untuk makan, kita akan jadi stres juga. Bukan jadi orang yang bijaksana. Nah, oleh karena itu, supaya kita menjadi orang yang bijaksana, maka kita harus pandai mengatur waktu kita. Kenapa? Karena ini dicatat di dalam Alkitab. Efesus pasal 5. Mari kita buka Efesus pasal 5. Ya, Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Ini berbicara dengan jelas kepada kita supaya kita mengatur waktu kita.
Efesus pasal 5 ayat 16. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi orang yang pintar mengatur waktu, orang yang pintar menggunakan waktu yang ada dengan baik untuk berbuat dan melakukan segala sesuatu yang baik di dalam hidupnya, maka dia akan menjadi orang yang bijaksana. Kenapa? Karena dalam satu hari kita punya waktu 24 jam. Nah, di dalam satu minggu kita punya waktu ada 7 hari, seperti itu ya. Jadi kita harus pandai mengatur waktu kita. Karena kenapa? Firman Tuhan katakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Artinya apa? Bukan hari yang jahat, tetapi di dalam kehidupan ini, kalau kita tidak pandai mengatur waktu kita, maka kita tidak akan bisa melakukan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Bisa jadi kita melakukan hal-hal yang jahat. Seperti itu. Karena itu, aturlah waktu kita dengan baik. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya menjadi baik, supaya kita tidak hanya bisa melakukan yang baik, tetapi kita akan menjadi pemuda yang bijaksana. Dan yang terakhir, orang yang bijaksana, bagaimana caranya supaya menjadi bijaksana? Yaitu ketika dia mengerti dan memahami diri sendiri. Mengerti dan memahami diri sendiri. Jadi yang terjadi hari ini, kita mungkin lebih banyak mengerti dan memahami persoalannya orang lain, ya enggak? Daripada memahami diri kita sendiri. Nah, orang yang bijaksana, dia bisa mengerti dan memahami dirinya sendiri. Kita lihat kembali di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-8. Amsal 14 ayat yang ke-8 ya. Ya, kita baca sama-sama Amsal 14 ayat yang ke-8. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Jadi mengerti jalannya sendiri maksudnya mengerti dan memahami dirinya sendiri. Artinya apa begini? Memahami diri kita sendiri, kita harus menyadari. Kita harus mengerti siapa sebetulnya diri saya. Saya ini tipe orang yang seperti apa? Tipe orang yang sabar, tipe orang yang tidak sabaran, tipe orang yang pemarah, tipe orang yang banyak bicara, tipe orang yang pendiam, tipe orang yang suka menyendiri, atau tipe orang yang suka gaul. Gitu ya. Kita harus bisa pahami diri kita sendiri. Gitu ya. Atau juga kita juga harus memahami saya punya kekurangan, tapi saya juga punya kelebihan. Gitu ya. Saya tidak jago main sepak bola, tetapi saya jago main volley. Gitu ya. Kayak misalnya Andre ya. Andre pasti tidak jago dia main sepak bola ya. Tapi kalau main volley dia jago. Gitu ya. Bisa saja main sepak bola tapi tidak jago-jago amat ya. Tapi kalau main volley-nya, kasih dia. Betul Andre ya? Dia lebih dominan main volley. Gitu ya. Apalagi volley pantai. Gitu ya. Jadi kita harus bisa memahami apa kelebihan kekurangan kita, gitu ya. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang yang bijaksana. Jangan kita paksakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Jangan kita paksakan sesuatu yang kita sendiri belum tahu, belum mengerti. Jadi lakukanlah segala sesuatu itu yang sudah engkau tahu, yang sudah engkau mengerti, yang sudah engkau pahami. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika engkau belum mengerti sesuatu, makalah belajar untuk mengerti. Ketika engkau belum memahami segala sesuatu, belajarlah untuk memahami itu. Nah, ketika engkau sudah mengetahui segala sesuatu, maka tingkatkanlah dirimu untuk lebih baik lagi. Gitu ya. Jadi apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kita, itu kita harus perbaiki. Apa yang menjadi kelebihan dan kebaikan kita, itu harus kita terus kembangkan dan kita tingkatkan. Nah, itulah orang yang bijaksana.
Jadi oleh karena itu, kaum muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari isilah masa mudamu ini, isilah hidupmu ini secara baik dan bijaksana supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Jadilah pemuda yang bijaksana. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.